Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau terkadang di dalam diri kalian itu ada semacam pertentangan? Kalian pengennya A, tapi di sisi lain ada semacam bisikan di dalam pikiran kalian yang melarang semua hal itu. Misalnya nih, kalian yang para cewek yang lagi pengen-pengennya makan makanan manis, tapi terhenti karena semacam bisikan yang mengingatkan kalian kalau ternyata lagi diet. Atau kalian yang para cowok yang pengen-pengennya mabar, tapi ada sesuatu yang mengingatkan kalian kalau ternyata besok ada ujian. Kok bisa gitu ya? Selamat datang di segmen terbaru saya, di seri Belajar Kepribadian. Di segmen ini kita akan belajar dan juga berdiskusi terkait dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan psikologi kepribadian. Sebelum kita membahas terkait dengan pertanyaan kita di awal video tadi, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar dunia psikologi, konseling, problematika riset, dan juga pengembangan media pembelajaran. Like jika video ini bermanfaat, dan komen jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan ataupun topik-topik lain yang ingin kalian bahas. Oke, terkait dengan pertanyaan di awal video ini, kita bisa menjawab dan juga membahas menggunakan salah satu teori mainstream yang sudah banyak dipelajari di perkuliahan, yaitu dengan teori psikoanalisa yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Secara umum, pertentangan yang kita alami dalam memilih suatu perilaku dapat terjadi karena suatu proses psikologis yang terjadi di dalam dinamika kepribadian kita, yaitu adanya interaksi antara id, ego, dan superego. Nah, apa itu id, ego, dan superego? Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan konsep tersebut, kita perlu berkenalan terlebih dahulu dengan objek kajian dari psikologi psikoanalisa ini, yaitu manusia. Manusia menurut teori psikoanalisa secara definitif dipandang sebagai makhluk yang deterministik, yaitu suatu makhluk yang setiap perilakunya dikendalikan oleh dorongan atau motif yang tidak disadari. Dorongan atau motif ini dapat berupa insting atau libido, yang lebih lanjut dibagi menjadi dua bagian oleh Freud, eros atau insting hidup dan thanatos atau insting mati. Eros mengacu pada segala macam bentuk impuls atau dorongan yang bersifatnya adalah membangun atau konstruktif. Rasa cinta, kasih sayang, dan keinginan memenuhi kebutuhan hidup adalah contoh dari eros. Sedangkan thanatos merupakan kebalikan dari eros, yaitu impuls atau dorongan yang sifatnya merusak, misalnya agresi, distraksi, dan segala macam bentuk perilaku yang sifatnya adalah merusak. Baik eros ataupun thanatos, kedua insting ini berprinsip pada kesenangan. Sehingga jangan heran jika ada seseorang yang dapat memberikan sebuah kasih sayang yang sangat tulus kepada pasangannya, atau di sisi lain ada orang yang sangat menikmati melihat orang lain susah atau menderita. Misalnya, pelaku cyberbullying atau hate speech yang dilakukan oleh netizen, yang mana para pelakunya bisa merasa sangat puas ketika mengolok-olok target mereka. Mengapa bisa seperti ini? Ya, karena memang manusia menurut Freud secara lahiriah memiliki dua insting ini, yaitu eros dan thanatos. Setelah memahami tentang hakikat manusia dari teori psikoanalisa, selanjutnya kita perlu memahami juga tentang tiga alam kepribadian menurut Freud. Freud membagi alam kepribadian kita menjadi tiga macam: alam sadar, alam ambang sadar, dan alam ketidaksadaran. Pertama, alam sadar. Alam ini berisi seluruh informasi yang kita dapatkan melalui kelima panca indera kita, yaitu apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita kecap, dan kita sentuh. Itulah bentuk dari alam sadar. Alam ambang sadar merupakan jembatan informasi dari alam sadar dan alam tak sadar. Informasi yang kita dapatkan dari alam sadar bisa saja masuk ke dalam alam tak sadar secara cepat ketika kita tidak fokus lagi dengan objek yang kita amati. Sedangkan informasi dari alam tidak sadar dapat muncul melalui ambang sadar dalam wujud lain, seperti halnya salah ucap ataupun mimpi. Sehingga, alam ambang sadar ini berisi semua elemen yang tidak kita sadari, namun bisa muncul dalam kesadaran dalam waktu yang cepat atau relatif cukup lama. Dan yang terakhir adalah alam tidak sadar. Alam ini adalah salah satu konsep utama dari teori Freud, di mana di alam ini merupakan rumah dari segala macam dorongan atau impuls, desakan atau insting yang membentuk perilaku manusia. Sehingga, sebagaimana dijelaskan oleh Freud, segala macam perilaku manusia pada dasarnya dimotivasi oleh alam tak sadar ini. Lebih lanjut, setelah kita mempelajari tentang hakikat manusia dan juga alam kepribadian manusia, maka selanjutnya kita wajib untuk memahami hubungan antara dua komponen tersebut,
dengan dinamika kepribadian manusia yang meliputi id, ego, dan superego. Sekaligus, kita akan menjawab pertanyaan di awal video ini terkait dengan pertentangan manusia dalam memilih suatu perilaku. Freud secara eksplisit menjelaskan bahwa kepribadian manusia ibaratkan sebuah fenomena gunung es di tengah laut, di mana bagian es yang terlihat di permukaan itu hanya sebagian kecil dari seluruh ukuran gunung es yang sebenarnya. Freud menggambarkan bongkahan es besar yang berada di dalam air tersebut layaknya inti dari kepribadian manusia yang sepenuhnya masuk ke dalam alam ketidaksadaran. Area psikis ini oleh Freud disebut sebagai Das Es, the id, atau lebih yang familiar disebut sebagai id. Id adalah bagian paling primitif dari dinamika kepribadian manusia. Dia bersifat sangat tidak rasional dan berprinsip pada kesenangan. Satu-satunya fungsi dari area psikis ini adalah untuk mencari kesenangan pribadi. Individu yang tergerak oleh id hanya akan bertindak sesuka hatinya saja, tanpa berpikir apakah tindakan tersebut benar atau salah. Yang terpenting bagi dia adalah bagaimana dia mampu untuk memuaskan hasil pribadinya saja. Bertentangan dengan id yang berprinsip pada kesenangan saja, das Über-Ich atau above I, atau familiar disebut sebagai superego, menjadi lawan alami dari id. Bertempat di alam ketidaksadaran dan juga alam ambang sadar, superego mewakili aspek moralitas dan juga idealitas dari kepribadian manusia. Sebagai area psikis yang dikendalikan oleh prinsip kesempurnaan, superego menuntut setiap perilaku manusia sesuai dengan aturan, norma, nilai, ataupun hukum yang berlaku. Superego muncul dari pengalaman ego di alam sadar atau dunia nyata, sehingga dari pengalaman-pengalaman ini, superego memiliki dua subsistem penting yang membangun dirinya, suara hati dan ego ideal. Suara hati ini mengacu pada pengalaman tidak mengenakan di masa lalu sehingga manusia memahami apa saja hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Sedangkan ego ideal mengacu pada pengalaman menyenangkan di masa lalu sehingga manusia memahami hal-hal apa saja yang boleh untuk dilakukan. Karena id dan superego sama-sama tidak bersinggungan secara langsung dengan realita atau alam kesadaran, kedua area psikis ini sama-sama bersifat irasional. Keduanya sama-sama ingin dipenuhi kebutuhannya, dan keduanya sama-sama saling berperang untuk mendominasi perilaku manusia. Sehingga, ini menjadi tugas berat bagi Das Ich, atau I, atau familiar disebut sebagai ego, untuk menyeimbangkan sederet tuntutan tidak masuk akal dari id dan tuntutan dari moralitas superego. Ego di sini berperan sebagai eksekutor dalam memilih perilaku manusia. Dia berprinsip pada realita dan mencoba untuk menggantikan prinsip kesenangan dari id sembari selalu diawasi secara ketat oleh superego. Rivalitas antara id dan superego inilah yang menjadikan kita merasa semacam ada pertentangan di dalam diri kita. Jadi jangan heran jika suatu saat nanti ketika kalian ingin melakukan suatu hal, lalu secara tidak sadar ada semacam pertentangan di dalam diri kalian, maka saat itulah sebenarnya ego kalian sedang berusaha untuk menyeimbangkan tuntutan antara id dan superego. Ketika ego ini tidak mampu untuk menyeimbangkan tuntutan antara id dan superego, maka disitulah manusia rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Bagaimana bentuk gangguan mental yang dimaksud dan bagaimana cara ego dalam menanganinya? Nah, untuk membahas semua pertanyaan tersebut, kita bisa lanjut di part kedua. Like jika video ini bermanfaat, komen agar saya juga bisa tahu tentang pendapat kalian terkait video ini, share agar semakin banyak teman-teman kita yang paham tentang psikologi kepribadian serta konsep kepribadian sehat, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terkait video-video menarik lainnya. See you next video. Bye-bye.